Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Islami dengan NIM 18503011. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian karya sastra. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penilaian adalah proses, cara, pembuatan nilai, dan pemberian nilai. Karya sastra merupakan karya yang mengandung nilai estetika di dalamnya. Hal tersebut dapat dilihat dari baik dan buruknya nilai karya sastra yang dapat dilakukan dengan suatu penilaian. Dalam suatu kegiatan, menilai antara orang satu dengan orang lain mesti memiliki perbedaan. Baik itu dapat dilihat dari segi subjektif maupun objektif. Sebuah penilaian karya sastra dapat dilakukan melalui berbagai cara dan harus memperhatikan kriteria dan fungsi serta hakikat dari sebuah karya sastra tersebut. Sebuah penilaian dalam suatu karya sastra berarti memberi nilai, dan penilaian suatu karya berarti memberi nilai dan membandingkan antara karya satu dengan karya yang lainnya. Menurut Hidayati, cara mendalami sastra yang paling efektif adalah membaca. Baca adalah kegiatan yang bukan tak ada resikonya. Hal ini menyangkut pula dalam kita memahami teks sastra. Sehubungan dengan ini, Theo juga menyatakan bahwa membaca karya sastra menuntut pembaharuan diri yang terus-menerus. Penyesuaian diri dengan sistem konvensi yang tidak stabil menghendaki keluasan budi yang setiap kali bersedia membukakan diri bagi kejutan penyimpan yang membingungkan. Selaras dengan Hidayati dan Theo, Trianton mengatakan bahwa karya sastra merupakan objek yang otonom, lantaran ia boleh dibaca siapa saja dengan berbagai pretensi, niatan, dan cara baca yang bebas beragam. Namun pada saat yang sama, otonomi karya sastra justru hilang. Ia tidak benar-benar bebas nilai atau menjadi objek yang tunggal sehingga hanya memiliki satu kemungkinan tafsir. Simpulan dari yang dapat saya sampaikan, penilaian karya sastra adalah cara untuk memberi nilai dan membandingkan antara karya satu dengan karya yang lainnya berdasarkan sifat-sifatnya. Penilaian karya sastra dapat dilakukan melalui berbagai cara dan harus memperhatikan kriteria dan fungsi serta hakikat dari sebuah karya sastra tersebut. Membaca adalah cara mendalami sastra yang paling efektif. Penilaian karya sastra tersebut pasti mengalami perubahan yang berkaitan dengan perbedaan keadaan sosial dan historik masyarakat secara umum, serta pandangan mengenai sastra yang berubah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhlas Imanullah akan memaparkan mengenai karakteristik karya sastra. Kondisi bagaimana yang menunjukkan sifat sastra itu? Mungkin pertanyaan ini sangat sulit dicari jawaban pastinya. Namun Rampan telah menelusuri karakteristik sastra sebagai berikut. Pertama, teks sastra merupakan keseluruhan yang berhingga, yang tertutup, yang batas awal dan akhirnya diberikan dengan kebulatan makna. Kedua, dalam teks sastra, ungkapan itu sendiri penting diberi makna, disemantiskan segala aspeknya, barang buangan dalam pemakaian sehari-hari, sampah bahasa, bunyi, irama, urutan kata, dan lain-lain yang dalam percakapan begitu dipakai dan begitu dibuang dalam karya sastra, hal ini tetap saja berfungsi. Ketiga, dalam menampilkan ungkapan itu, karya sastra pada satu pihak terkait pada konvensi, tetapi di pihak lain ada kelonggaran dan kebebasan untuk mempermainkan konvensi tersebut, untuk memanfaatkan secara individual malah untuk menentangnya, walaupun dalam penentangan ini pun pengarang masih terkait atau terikat. Maka, melihat dari karakteristik sastra yang telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa teks sastra itu merupakan suatu struktur yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan dengan keseluruhannya. Dalam keseluruhan ini, teks sastra mengusung satu makna yang bulat. Kebulatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik bahasa maupun konvensi sastra yang dianut dan dipengaruhi oleh para pengarangnya.
Lalu hal apa saja yang perlu dilihat sehubungan dengan kerumitan yang terdapat dalam teks sastra? Mengenai masalah ini, Tiu memberi pertimbangan bahwa untuk memahami sebuah karya sastra, pembaca harus menguasai berbagai macam sistem kode, baik kode bahasa, kode budaya, maupun kode bersastra yang khas. Dan tentunya penguasaan ini pun bagi pembaca sastra hendaknya luas, karena teks yang dihadapi atau teks sastra yang dihadapi selalu bergerak dan selalu dinamis. Yang terpenting adalah bagaimanakah semua kode itu layak menjadi bahan bandingan bagi tuntutan struktur, sifat, fungsi. Mungkin hanya sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya Ikhlas Imanullah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Andika Hermalinta, NPM 1950374. Saya akan mempresentasikan tentang prosedur. Nah, di prosedur ini penguasaan sistem konvensi di atas bagi diri seseorang bukan merupakan suatu jaminan bahwa seseorang itu akan secara otomatis menyanggupkan dirinya memberi makna pada karya yang dibacanya. Hal ini dimungkinkan karena ciri karya sastra yang paling khas bukanlah penerapan konvensi sastra yang berlaku pada masa dan di satu tempat untuk satu bahasa, melainkan sebaliknya penyimpanan dari kode sastra. Itu peniadaannya, pendobrakannya. Untuk itu, walaupun konvensi sastra sudah kita pahami, yang terpenting relevansi dan signifikansi dengan karya yang tengah dihadapi adalah tidak bisa dipungkiri bahwa segala sesuatu itu ada yang implisit dan eksplisit. Sekaitan dengan hal itu, perbedaan yang harus kita lihat adalah antara penilaian sadar dan tidak sadar. Ada penilaian yang berdasarkan akal sehat, ada penilaian yang rasional dan penuh argumen. Keduanya tidak bertentangan. Akal sehat tidak akan menghasilkan kritik sastra yang kuat kalau tidak menyiratkan suatu dasar pemikiran teoritas umum. Nah, sebaliknya, suatu penilaian yang berdasarkan argumen yang nyata jika menyangkut sastra tidak bisa diformulasikan kecuali melalui suatu akal sehat yang berasal langsung dari kritikus itu sendiri atau dari acuan lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.